Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah rampung memeriksa 3 hakim MK terkait dugaan adanya pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi. Ada 11 poin dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan. Sidang pemeriksaan kembali dilakukan MK untuk mendengar argumentasi dari para pelapor dan hakim MK, termasuk Ketua MK Anwar Usman. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra juga telah menjalani pemeriksaan Majelis Kehormatan MK selama 1 jam. Ia tak menanggapi mengenai dissenting opinion atau perbedaan pendapat dalam putusan MK mengenai batas usia Capres-Cawapres dan menyerahkan semua ke Majelis Kehormatan. Berapa pertanyaan? Sekitar 1 jam. Terus kira-kira nyampein apa aja ke Pak? Gimana Pak? Oh. Bang? Jadi tadi dikonfirmasi soal dissenting itu, Prof. Nanti tanya ke anggota MK-nya ya. Nanti kalau saya jawab di sini, yang saya sampaikan di dalam kan jadi repot juga nanti jadi. Yang ditemukan dalam pelaporan salah satunya yakni adanya dugaan pembiaran dari hakim, tidak mengingatkan ketua yang memiliki hubungan kekeluargaan sehingga merujuk pada dugaan pelanggaran etik hingga dugaan kebohongan. Pembiaran. Jadi 9 hakim atau 8 hakim kok membiarkan, nggak mengingatkan. Padahal ini kan ada konflik kepentingan. Kok ada sidang dihadiri oleh ketua yang punya hubungan kekeluargaan. Nah sehingga 99 itu semuanya melanggar semua karena membiarkan itu. Nah makanya kita tanyain satu-satu. Oh ada hal-hal baru seperti tadi muncul hal baru, mereka menuduh ada kebohongan, nah misal gitu, kan harus kita tanggapi juga. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menerima 11 dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Hakim Mahkamah Konstitusi. Pertama, hakim dinilai punya konflik kepentingan tidak mundur dan memutus perkara. Kedua, isu mengenai hakim membicarakan substansi berkaitan dengan materi perkara yang sedang diperiksa. Ketiga, soal dissenting opinion yang disampaikan dinilai tidak substantif. Keempat, publik tahu terlalu banyak soal masalah internal Mahkamah Konstitusi. Kelima, adanya dugaan pelanggaran prosedur, registrasi dan persidangan yang diduga atas perintah ketua hakim. Keenam, lambatnya proses pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ketujuh, soal manajemen dan mekanisme pengambilan keputusan dianggap cacat prosedur. Kedelapan, Mahkamah Konstitusi dinilai dijadikan alat politik. Kesembilan, adanya pemberitaan di media yang sangat rinci. Kesepuluh, soal dugaan adanya hakim yang berbohong soal pengambilan keputusan. Kesebelas, isu soal seolah ada pembiaran oleh 8 hakim lainnya saat Anwar Usman mengambil keputusan. Hasil sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan diumumkan pada Selasa 7 November 2023 secara terbuka. Tim Liputan iNews melaporkan.